pelajari, yaitu tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, dan cabang-cabang atau pokok pembahasan ulumul Quran. Baik, selanjutnya yaitu pengertian ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah segala informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Akan tetapi ilmu atau informasi tersebut di satu sisi berbeda dengan apa yang telah dibahas oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran memiliki beberapa ungkapan tertentu yang setiap ungkapan tersebut memiliki tema pembahasan khusus. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, masalah-masalah yang Allah timbulkan selalu dapat diselesaikan dengan mudah, yaitu dengan bertanya langsung kepada beliau. Namun perkembangan selanjutnya tidaklah demikian. Al-Quran juga disebut sebagai sumber dari segala sumber ketentuan syariat. Al-Quran jika dilihat dari sisi ini, maka ia disebut sebagai ilmu ayat-ayat hukum atau ahkam, yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari ayat Al-Quran yang mengandung hukum tertentu, dan juga mempelajari macam-macam hukum yang mungkin dapat disimpulkan setelah melewati proses perbandingan dengan dalil-dalil syar'i yang lainnya, baik yang berupa hadis, ijma maupun logika manusia. Menurut pendapat para ahli, ulumul Al-Quran yaitu dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan Al-Quran, baik yang berupa asbab nuzul, pengumpulan dari penyusunannya secara urut. Pembukaannya menjadi sebuah mushaf, kategorinya menjadi makiyah dan madaniyahnya, mutasyabihat, tafsir dan takwil, ijaz dan lain sebagainya, yang membahas banyak unsur dalam satu kesatuan yang tak terpisah dan mempunyai urutan logis yang sistematis. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Demikian pula ruang lingkup pembahasan ulumul Quran akan selalu berkembang. Dengan begitu cakupan kajiannya juga sangat luas. Cakupan pembahasan ulumul Al-Quran yang telah ada meliputi Al-Quran itu sendiri, pemahamannya, akar katanya, pengertian dan penamaan atau sifatnya. Perbedaan dengan hadis qudsi, lalu wahyu Allah yang meliputi pengertiannya, kemungkinan dan terjadinya wahyu, cara turunnya kepada malaikat dan rasul, kemudian rahasia-rahasia di sekitar mode turunnya. Selanjutnya yaitu di samping itu juga membahas tentang asbab al-nuzul, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, tentang awal surah, ilmu qiraah dan ahlinya, nasi dan mansukh, ilmu rasyam Al-Quran, muhkam dan mutasyabih, tafsir, kemukjizatannya, dan banyak lagi. Selanjutnya itu cabang-cabang ulumul Quran. TM Hasbi Al-Syiriki menjelaskan muatan-muatan yang dibahas di dalam ulumul Quran yang terpokok meliputi yang pertama, ilmu matawin al-nuzul. Dengan ilmu ini kita diketahui tempat, waktu, musim, awal ayat, dan akhir ayat-ayat. Kitab ini membahas tentang Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Al-Suyuti. Selanjutnya ilmu tawarikh al-nuzuli. Ilmu ini mengkaji tentang sejarah turunnya ayat secara mendetail. Kemudian ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran atau karya-karya ini memuat tentang ilmu diantaranya Lubab al-Nuzul karangan Al-Suyuti. Selanjutnya ilmu qiraat. Dengan ilmu qiraat ini kita dapat diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ilmu tajwid. Melalui ilmu tajwid ini orang dapat mengetahui tempat mulai dan tempat berhentinya dalam membaca Al-Quran, sehingga pembaca akan tahu dengan pasti kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Selanjutnya ilmu gharib Al-Quran. Melalui ilmu ini kita akan mengetahui makna-makna yang aneh, ganjil, dan tidak wajar dari yang biasanya. Selanjutnya ilmu i'rab Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan dapat
menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat, atau bahkan sesuatu lafaz yang menempati posisi sebagai subjek atau objek. Selanjutnya ilmu wujud wa al-nadair. Yang selanjutnya yaitu ilmu nasih al-mansur. Selanjutnya yaitu bagi Al-Quran, bagi Al-Quran. Melalui ilmu ini akan ayat-ayat Al-Quran diketahui dari sisi keindahan gaya bahasa Al-Quran tersebut, ketinggian sastra Al-Quran dan keajaiban-keajaiban. Selanjutnya ilmu ijaz Al-Quran. Dengan membahas ilmu ini, seseorang akan dapat menerangkan kekuatan susunan lafaz sehingga dipandang sebagai mukjizat, karena dapat melemahkan pakar bahasa Arab saat itu. Kemudian selanjutnya ilmu munasabah. Dengan ilmu ini akan diketahui keserasian ayat-ayat surah-surah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ilmu aqsam Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui maksud dan tujuan dari sumpah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ilmu ansilah Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui perumpamaan yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ilmu jadal Al-Quran. Dengan ilmu ini kita akan mengetahui tentang perdebatan yang terjadi di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ilmu adab al-tilawah. Dengan ilmu ini kita akan mengetahui tentang tata cara pembacaan Al-Quran, sopan santun dalam membacanya. Dan selanjutnya yaitu apa yang telah sampaikan tadi, banyak jenis ilmu-ilmu yang telah menjadi bagian dari ulumul Al-Quran tersebut. Al-Tirmidzi bahkan menambahkan, khususnya bagi orang yang ingin menjadi seorang penerjemah atau penafsir, di samping penguasaan bahasa dan serangkaian kaidah-kaidahnya juga harus memahami ilmu tafsir tersebut. Studi terkait nasikh dan mansukh memberikan kesimpulan bahwa naskah hanya terjadi pada perintah atau amar dan larangan atau nahi, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan secara kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan. Kabar bin makna al-amr awal nasi. Selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.